Shalom, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, syukur kami ucapkan Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Ampunilah kami Tuhan atas segala keberdosaan kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini melakukan kehendak Tuhan dalam menantikan kedatangannya. Saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui bahwa rata-rata orang Israel di zaman Nabi Amos, hari Tuhan adalah hari yang dinanti-nantikan dan mendatangkan kelegaan. Mengapa demikian? Karena di hari itulah Allah akan menyatakan kekuasaannya dan membela Israel dari semua musuh mereka. Bangsa itu berbangga sebagai umat pilihan. Karenanya mereka menantikan turun tangan Tuhan yang hanya dapat menguntungkan mereka. Tetapi Nabi Amos dalam hal ini menentang pemahaman bangsa itu. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 18, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Artinya hari Tuhan itu ialah hari kegemasan dan murka melawan umat Israel yang tegar hati. Hari itu adalah hari kegelapan, penuh dengan air mata. Mereka yakin bahwa mereka benar karena rajin dan setia melakukan berbagai ritus ibadah yang mereka sangka niscaya membuat Allah berpihak kepada mereka. Namun Allah justru membenci ibadah mereka, menghinakan perayaan mereka, dan Allah tidak senang kepada perkumpulan raya mereka. Sungguh, apabila bangsa itu mempersembahkan kepada Allah korban-korban bakaran dan korban-korban sajian mereka, Allah tidak suka, dan korban keselamatan mereka berupa ternak yang tambun, Allah tidak mau pandang.
Tuhan menginginkan supaya mereka menjauhkan daripadanya keramaian nyanyian-nyanyian mereka, lagu gambus mereka, tidak mau Allah mendengarnya. Allah lebih menghendaki supaya keadilan ditegakkan dan kehidupan umat menunjukkan kebenaran dan keadilan. Seperti yang tertulis dalam ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Keadilan dan murka Tuhan tidak akan dibatasi hanya untuk bangsa-bangsa bukan Israel yang di luar perjanjian. Hari itu tidak akan menjadi kesukaan dan penghiburan sebab kekelaman dan murka akan menimpa umat. Tuhan tidak akan pilih kasih selama ibadah tidak utuh meliputi seluruh aspek kehidupan. Selama itu juga ancaman murka terus mengintai. Di ayat 25 dikatakan, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Artinya Nabi Amos tidak mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mempersembahkan kurban waktu di padang gurun itu. Walaupun memang pada waktu Tuhan membawa nenek moyang bangsa itu keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka, supaya mendengarkan suaranya. Maka Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan bangsa itu akan menjadi umatnya. Dan mereka diminta untuk mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan Allah kepada mereka, supaya bangsa itu berbahagia. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Yeremia 7 ayat 22 sampai 23. Perbuatan seperti itulah sebenarnya yang diinginkan Allah untuk mereka kerjakan dalam kehidupannya. Ternyata walaupun bangsa itu beribadah kepada Allah, ibadah mereka bercampur aduk terhadap sesembahan lainnya. Mereka akan mengangkut sesembahannya itu, Sakut, raja mereka, dan Kewan, dewa bintang mereka, patung-patung bangsa itu yang telah mereka buat bagi mereka itu, dan Tuhan akan membawa mereka ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Oleh karena penyembahan berhala bangsa itu yang terus-menerus telah menjadi pola hidup mereka. Karena itu hukuman dalam bentuk pembuangan tidak dapat dihindarkan. Hari Tuhan takkan sama dengan yang disangka Israel, karena justru akan mendatangkan celaka dan penghukuman. Amos menunjukkan bahwa hari Tuhan hanya berarti kehancuran bagi suatu bangsa yang murtad. Namun sesungguhnya Amos masih mengimbau umat itu untuk berbalik kepada Allah, supaya sekurang-kurangnya sisa-sisa keturunan dapat diselamatkan. Saudara-saudari sekalian, demikianlah kita orang-orang percaya dinasihati supaya seturut dengan kehendak Allah dalam menantikan kedatangannya kembali. Dengan demikian hari Tuhan itu akan menjadi terang bagi kita. Dan marilah kita renungkan seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Sebab percuma kita rajin beribadah sementara kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan melakukan firman-Mu, dan tuntun kami Tuhan di dalam roh-Mu untuk senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ingatkan kami dan tegur kami, supaya kami Tuhan tetap berjaga-jaga
Tetap Tuhan mempersiapkan diri di dalam firman-Mu dalam menantikan kedatangan-Mu. Dan ampunlah kami Tuhan atas segala keberdosaan kami yang kami lakukan selama ini. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.